Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Leli Irmawanti, masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Sekarang kalian sudah memasuki kelas 12 ya. Nah, di kelas 12 ini saya akan lebih banyak mengajak kalian membuat sebuah produk kreatif yang nantinya bisa kalian pasarkan ke masyarakat atau ke lingkungan sekitar, atau secara simpelnya kalian membuat sebuah produk untuk dijual. Nah, sebelum kita membuat sebuah produk kreatif, kita akan masuk dulu ke kompetensi dasar yang pertama di kelas 12. Kita akan bahas mengenai produksi massal. Ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan produksi massal? Kita akan bahas dulu satu persatu dari produksi. Apa sih produksi itu? Nah, produksi adalah suatu proses membuat barang yang kemudian akan didistribusikan kepada konsumen. Jadi, kalau kalian nantinya membuat sebuah produk, berarti kalian sedang membuat sebuah barang untuk konsumen. Nah, sekarang sudah bisa paham yang dimaksud dengan produksi massal apa? Nah, di sini disebutkan bahwa proses produksi ini berlangsung seperti sebuah aliran, yang berarti produksi berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itulah kuantitas barang yang dihasilkan pun dalam jumlah besar. Jadi, kalau sebuah produksi massal itu adalah sebuah produksi yang dikenal dengan aliran produksi atau produksi terus-menerus. Sebagai contohnya, itu kita dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kita menggunakan handphone, menggunakan laptop, atau menggunakan komputer, itu adalah produk dari hasil produksi massal. Kenapa laptop, handphone, atau komputer itu sebagai hasil produk dari produksi massal? Kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang kita bisa membayangkan bagaimana proses produksi massal itu berlangsung, ya. Jadi pada area produksi ada sebuah jalur perakitan di mana suatu produk yang belum lengkap akan mengalir melalui jalur tersebut dari satu operasi ke operasi berikutnya, di mana masing-masing bertanggung jawab atas satu langkah produksi. Jadi tadi kalau kita lihat dalam produksi laptop itu misalnya awal alurnya itu dia sedang dipasang atau sedang dicek keyboardnya. Kemudian setelah itu memasang slot USB, kemudian pengecekan monitor seperti itu ya. Jadi produksi massal itu berlangsung seperti sebuah aliran yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itulah kuantitas barang yang dihasilkan pun dalam jumlah besar. Jadi produk produksi massal biasanya produk-produk yang dihasilkan dalam jumlah besar seperti handphone, laptop, kemudian mobil, itu adalah hasil produk dari produksi massal.
Kemudian kita lihat di sini karakteristik dari produk massal. Yang pertama, karakteristik dari produk massal itu adalah produk yang dihasilkan berjumlah dalam jumlah besar. Jadi pada umumnya proses produksi massal diterapkan pada produk-produk yang harus dihasilkan dalam jumlah besar dikarenakan permintaan pasar yang juga besar sehingga produksi harus dilakukan secepat mungkin. Disinilah produksi massal berperan penting untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang seefisien mungkin. Jadi kalau misalnya tadi seperti handphone, biasanya permintaan pasar itu kan tidak hanya satu atau dua buah. Ketika si produsen mengeluarkan satu seri handphone terbaru, maka permintaannya akan lebih dari ratusan piece atau bahkan bisa ribuan. Nah, bagaimana produsen tersebut bisa memenuhi keinginan konsumen dalam waktu yang seefisien mungkin? Salah satu caranya itu adalah menggunakan produk massal, ya, menggunakan produksi massal. Kemudian yang kedua, karakteristik dari produk massal itu adalah produknya terstandar. Jadi proses produksi massal tidak hanya dilakukan pada barang yang perlu dihasilkan dalam jumlah besar, tetapi produk yang dihasilkannya juga sama, yang berarti variasi produk rendah karena kondisi barang sudah terstandarisasi. Jadi kalau misalnya handphone, laptop itu sudah ada standar produksi atau output yang harus keluar dari produknya itu seperti apa. Jadi misalkan kalau handphone seri handphone Oppo A3, maka dia harus mengeluarkan produknya dengan kamera 13 megapiksel. Antara produk yang satu dengan yang lainnya itu sama. Jadi kalau kita punya barang dalam produksi massal, walaupun itu akan sama dengan orang lain, seperti itu, ya. Selain itu, kemudian karakteristik produk massal itu memiliki alur pekerjaan. Jadi kalau kita melihat ke dalam industri atau pabrik yang menerapkan proses produksi massal, kita akan melihat adanya alur pekerjaan atau yang biasa disebut dengan product layout. Ya, alur pekerjaan ini ditunjukkan dengan adanya urutan peralatan berdasarkan pekerjaan. Dengan adanya alur pekerjaan tidak akan ada tahap produksi yang terlewati sehingga akan dihasilkan produksi yang sesuai standar. Nah, karena tadi produknya harus sesuai standar, maka kita harus bikin dulu alur produksinya seperti apa. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di sini kita bisa lihat, misal ini contoh produk yang outputnya adalah kaos. Jadi dari mulai pemilihan bahan, pembuatan desain, kemudian pemilihan ukuran, pemotongan pola, penyablonan, penjahitan, finishing, bahkan sampai packaging itu ada alurnya sendiri. Kemudian yang keempat, produk massal itu menggunakan mesin khusus, di mana produksi massal tentunya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis mesin. Mesin-mesin tersebut bersifat khusus atau special purpose mesin. Dengan demikian, masing-masing mesin memiliki kekhususan pekerjaan yang akan saling melengkapi dalam seluruh alur pekerjaan. Jadi kalau kita lihat di video tadi, di video tadi memproduksi sebuah laptop dengan menggunakan mesin khusus, sama sekali tidak ada campur tangan manusia, ya. Dari mulai pemasangan slot USB, pemasangan keyboard, kemudian pengecekan monitor, itu semua dilakukan oleh mesin khusus, ya. Kemudian yang terakhir dari karakteristik produk massal itu adalah supervisinya sangat minim. Ya, jadi salah satu keunggulan dari proses produksi massal adalah seluruh mesin bekerja secara otomatis. Oleh karena itu, peran operator dalam proses produksi sangat kecil. Jika dibutuhkan pun, operator tidak perlu memiliki satu keahlian khusus dalam menjalankan perannya, karena proses pekerjaan sudah dipenuhi oleh kerja mesin. Jadi setiap sektor pekerjaan yang dilakukan sudah dibantu dengan teknologi. Apalagi saat ini teknologi semakin maju, maka supervisinya memang sangat minim dilakukan. Supervisi ini hanya dilakukan apabila ada alur produksi yang tersendat atau mesin yang error, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat